Kita beralih pemirsa ke agenda ekonomi. Ada libur di Bali dari Singapura, kemudian pinjaman baru China, pertumbuhan utang kumulatif China year on year. Dari Amerika Serikat, laporan bulanan OPEC, pidato Gubernur Fed ada Cook, dan inventory minyak mentah Amerika Serikat. Serta dari Eropa, prediksi ekonomi Eropa. Kemudian pemirsa, kita beralih ke emiten pemirsa di mana ada Budi X dividen tunai, DVLA X dividen tunai interim, Soho X dividen tunai interim, dan TSPC DPS dividen tunai interim. Update dari Bursa Asia pemirsa, di mana pada pagi hari ini cenderung apakah mengikuti dari bursa saham Wall Street yang menguat. Kita lihat ada Nikkei yang naik 0,62% dari Jepang. Straits Times libur, Kospi menguat 0,07%, Hang Seng Hong Kong juga menguat 0,35%. Dan topik utama kita pada hari ini pemirsa adalah emiten pengusaha energi Prajogo Pangestu yang sahamnya kompak melonjak signifikan hingga akhir perdagangan Jumat lalu. Seperti saham BRPT, TPIA, Brand hingga Cuan pemirsa. Brand bahkan naik ke posisi ketiga saham dengan market cap terbesar, membawa Prajogo Pangestu ini masuk daftar 4 orang terkaya Indonesia saat ini versi Forbes. Emiten pengusaha energi Prajogo Pangestu kompak melonjak signifikan hingga akhir perdagangan Jumat lalu. Di antaranya adalah PT Barito Pacific Tbk atau BRPT, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk atau TPIA, PT Barito Renewables Energy Tbk atau Brand, dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan. Pada penutupan perdagangan Jumat, saham Barito Pacific atau BRPT melonjak 9% ke level 1175. Demikian juga TPIA yang naik 3% namun turun 1,3% pada akhir sesi, berada pada top 10 saham dengan market cap teratas. Sementara Brand atau Barito Renewables disuspensi pada Jumat karena sahamnya melonjak Kamis lalu hampir 19%, membuat kapitalisasi pasarnya melonjak ke posisi 3 besar mencapai 699 triliun rupiah. Sekaligus menyalip kapitalisasi pasar emiten pertambangan batubara raksasa PT Bayan Resources Tbk atau BEAN. Sejak IPO awal Oktober lalu, saham Brand telah melesat 121% dari harga IPO 780 ke level terkini 5.200-an. Emiten berikutnya adalah Petrindo Jaya atau Cuan yang bahkan dalam sepekan disuspensi Bursa Efek Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu pada Selasa dan Jumat, menyusul lonjakan harga kumulatif yang juga signifikan sebesar 31% dalam 1 minggu. Penghentian sementara perdagangan saham Brand dan Cuan dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai. Suspensi dalam rangka cooling down atau memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasi di saham Brand dan Cuan. Di sisi lain, PT Barito Pacific Tbk yang akan menerbitkan obligasi berkelanjutan 3 tahap 2 2023 senilai 1 triliun rupiah. Obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan 3 Barito Pacific dengan target dana 3 triliun rupiah yang akan ditawarkan dalam 2 seri, yakni seri A sebesar 700 triliun rupiah dengan tingkat bunga tetap 8,5% per tahun dan berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi. Sementara seri B senilai 300 miliar rupiah ditawarkan dengan tingkat bunga tetap 9,5% per tahun berjangka waktu 5 tahun. Berikut jadwal penerbitan obligasi BRPT selengkapnya. Tanggal efektif 31 Januari 2023, masa penawaran umum 21 hingga 23 November 2023, tanggal penjatahan 24 November, tanggal pengembalian uang pemesanan dan tanggal emisi 28 November, dan tanggal pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia 29 November 2023. Adapun Prajogo Pangestu kini menjadi orang terkaya nomor 4 di Indonesia versi Forbes. Per Jumat 10 November lalu, kekayaan bersih Prajogo Pangestu tembus 20,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 316,1 triliun rupiah. Nilai kekayaan bersih Prajogo Pangestu itu kian mendekati Lau Tak Kwong di peringkat pertama 25,2 miliar dolar atau setara 394,3 triliun rupiah. Peringkat kedua Robert Budi Hartono 24,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 386,5 triliun rupiah,
Dan peringkat ketiga Michael Hartono 23,7 miliar dolar atau 370,8 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, fenomena saham Prajogo Pangestu pemirsa rata-rata menguat signifikan, bahkan ada yang 2 kali disuspend pada pekan lalu karena penguatannya yang sangat tinggi untuk cooling down gitu ya dari Bursa Efek Indonesia untuk bisa memikirkan lagi apakah pilihan investasi yang dilakukan para investor ini sudah tepat. Oke, kita akan membahas mengenai fenomena di saham-saham Prajogo Pangestu ini pemirsa pada pagi hari ini bersama Ibu Rafika Primadesti, Research and Advisory Manager Bimani. Apa kabar Ibu Rafika? Halo Mbak Prisa, baik. Alhamdulillah. Mbak Prisa gimana kabarnya? Kabar yang sangat luar biasa dengan informasi yang cukup padat di segmen Market Buzz kali ini ternyata Mbak Rafika. Tapi saya ingin meng-highlight emiten-emiten dari Prajogo Pangestu gitu ya. Kita tahu ada brand yang sekarang masuk top 3 market cap terbesar di Bursa Efek Indonesia mengalahkan Bayen begitu ya, emiten batubara. Kemudian juga kita lihat ada Cuan, ada BRPT, TPIA, rata-rata melesat signifikan. Kalau dari Bimani melihat keempat saham ini sebenarnya apa? Apakah karena salah satu emitennya yaitu brand ini kan merupakan emiten renewable gitu ya yang mungkin mempengaruhi 3 lainnya di tengah ada aksi korporasi tadi juga akan merilis obligasi, atau sebenarnya seperti apa sih? Iya, Mbak Prisa, emang luar biasa sekali ya kenaikan atau rally dari saham-saham Pak Prajogo Pangestu nih akhir-akhir ini gitu. Tadi memang seperti yang Mbak Prisa bilang, kalau Bimani melihatnya ini memang pertamanya ya misalnya aja brand gitu ya. Itu IPO-nya itu dilaksanakan di saat memang sentimen tentang green energy atau juga energi baru dan terbarukan itu sedang kencang-kencangnya juga Mbak gitu. Jadi itu bikin memang sektor green energy ini jadi hype sekali gitu ya. Jadi ketika IPO ini dilakukan pun animo investor itu sangat tinggi. Itu yang pertama gitu. Tapi yang kedua memang kalau kita melihat bisnisnya juga gitu ya. Jadi kan kalau kita perhatikan kan memang keempat emiten ini tentunya karena di bawahnya Pak Prajogo semua gitu ya. Jadi saling berkaitan gitu. Jadi contohnya brand ini tuh sebenarnya apa sih gitu kan. Brand ini adalah anak usaha dari BRPT sendiri gitu kan. Barito Pacific yang tadi seperti yang Mbak Prisa katakan juga ada sentimen yang mendorong juga gitu akan meng-issue obligasi gitu ya. Nah, kemudian brand ini sendiri sebetulnya membawahi bisnis Pak Prajogo yang bernama Star Energy Geothermal ya. Jadi Star Energy ini adalah bisnis panas bumi gitu kan. Nah, jadi secara bisnis itu sebetulnya Star Energy ini memang cukup prospektif juga Mbak Prisa gitu. Jadi contohnya aja kemarin JP Morgan ya baru aja mengulas sektor energi dan EBT di Indonesia gitu, dan memang perhatiannya JP Morgan ini juga tertuju kepada BRPT yang mana BRPT itu juga memegang sekitar 65% sahamnya brand gitu. Nah, kalau kita perhatikan Star Energy sendiri ini sekarang punya PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi itu sekitar 886 megawatt gitu. Dan kalau menurut JP Morgan ini sebetulnya punya potensi untuk meningkat gitu kapasitasnya ke 1 gigawatt pada tahun 2027. Jadi ini sebenarnya sangat potensial. Cuman memang Mbak Prisa kalau kami melihatnya ini kan sebetulnya kenaikan sahamnya itu kan udah sangat signifikan gitu ya. Sejak IPO itu sebetulnya udah naik 570% saham brand ini gitu. Jadi kalau secara valuasi sekarang sebetulnya misalnya price to earning ratio dari brand ini tuh udah mencapai 399 kali, which is sebenarnya udah sangat-sangat di atas per rata-rata industri gitu, sebesar 94 kali. Dan kalau kita lihat misalnya dari price to book value-nya PBV itu sekitar 212 kali lah gitu. Dan ini juga di atas PBV rata-rata industri 44 kali. Jadi meskipun prospek bisnisnya baik, ini memang kenaikan harga sahamnya sangat signifikan sampai disuspensi ya Jumat kemarin bersama dengan saham Cuan. Ini memang patut menjadi concern investor juga ya, terutama tentunya investor retail gitu. Jadi harus berhati-hati juga dalam berinvestasi gitu Mbak Prisa. Oke, harus berhati-hati dalam berinvestasi karena khususnya untuk brand ini kan sebenarnya market cap-nya udah melesat signifikan, posisi ketiga di bawahnya BCA 1087 triliun rupiah, BBRI 769 dan brand di 699 triliun rupiah. Nanti akan kita bahas lebih jauh apa yang dimaksud dengan harus berhati-hati, karena toh juga bukan cuma brand, meskipun Anda katakan valuasinya sudah sangat-sangat mahal gitu ya, masih ada yang lain nih, masih ada Cuan, TPIA, BRPT. Nanti kita bahas, kita jeda terlebih dahulu ya.
Dan pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz, masih bersama dengan Rafika Primadesi, Research and Advisory Manager dari Bimani. Oke, Ibu Rafika, tadi kita berbicara mengenai brand. Anda bilang brand ini untuk RPS-nya ya, atau revenue per share-nya ini sudah 466. Kemudian kalau kita lihat pernya 148, oh itu BRPT ya. Soalnya koreksi pemirsa, kalau brand udah lebih dari 400-an ya. Betul, betul. 433. Kalau industri sebenarnya rata-rata berapa sih? Iya, jadi tadi seperti yang saya sampaikan ya, kalau misalnya brand itu saat ini price to earning ratio-nya, PER-nya itu sudah mencapai 399 kali, dan industri itu rata-ratanya di 94 kali gitu. Dan kemudian untuk PBV atau price to book value ini brand ini sudah menyentuh 212 kali, dan PBV rata-rata industri itu sebetulnya hanya 44 kali, Mbak Prisa. Oke, udah 210 kali untuk PBV-nya. Kalau yang rata-rata industri itu hanya 44 kali. Iya, betul. Kemudian kalau pernya itu data terupdate yang kami dapat ini malah udah 400-an, 433 kali dibandingkan dengan industrinya berapa? 94. 94. Iya. Wow. Berarti sudah sangat-sangat tinggi ya? Betul, Mbak Prisa, sangat tinggi sekali gitu. Bahkan kalau saya boleh nambahin ya, jadi memang investment houses juga di Indonesia gitu. Kadang-kadang sekarang kalau ditanyain, IHSG tuh sekarang posisinya seperti apa gitu ya. Itu kadang-kadang bahkan ada yang bikin dua komparasi. Jadi yang satu adalah men-include brand di dalam perhitungan mereka, yang satu lagi meng-exclude brand gitu. Jadi mau lihat kalau tanpa brand ini sebetulnya kenaikan IHSG ini berapa gitu. Cuman saya kalau untuk angkanya lupa sih, Mbak Prisa. Belum saya catat lagi ya. Ya kan brand ini masuk 3 top market cap gitu ya. Kalau misalnya nggak ada brand misalnya tidak IPO, apakah IHSG akan di level saat ini gitu ya? Betul, betul. Jadi bisa aja lebih rendah banget gitu ya. Iya, karena tadi seperti Mbak Prisa katakan sendiri kan, brand itu sekarang kapitalisasi pasarnya udah 699 triliun rupiah gitu. Jadi bahkan udah lebih dari Bayan ya. Bayan tuh 628 sekitar ya triliun rupiah gitu. Jadi luar biasa. Dan tadi mungkin saya mau nambahin sedikit, brand yang mengungguli Bian ini sebetulnya kalau saya baca-baca juga Mbak Prisa, itu per Jumat kemarin sebetulnya data Forbes Real Time Billionaire, bahkan ada yang bilang Prayogo Pangestu ini udah jadi orang terkaya di Indonesia gitu. Jadi kekayaannya udah sekitar 673 triliun rupiah ya, udah mengungguli Pak Lo Tuk Wong, which is pengendali utamanya Bian gitu. Baik. Jadi ada versi yang mengatakan bahwa Prayogo Pangestu jangan-jangan sebenarnya udah di posisi pertama gitu ya? Betul, iya. Oke, bahkan mengungguli Duo Hartono ya, yang menjadi pengendali saham BCA juga gitu. Oke. Iya. Ya, karena data ini kan lebih kepada perkiraan begitu ya mengenai harta kekayaan tersebut. Baik. Oke, kalau brand dianggap sudah cukup mahal dari IPO-nya kan naik terus, sudah sampai berapa bahkan 1000%? 570%. 570% gitu. Iya. Bagaimana dengan saham lainnya, misalnya Cuan mungkin ya juga sudah mengalami kenaikan signifikan ya, BRPT dan juga TPI. Mungkin ada yang untuk investasi memang masih cukup oke di posisi saat ini. Iya, sebetulnya ya memang kalau saham-saham yang pergerakannya sangat signifikan seperti ini ya Mbak Prisa, sekali lagi mungkin saya mau sampaikan ke investor juga, pemirsa yang mungkin investor retail gitu ya di BEI, Bursa Efek Indonesia. Ini juga berhati-hati, itu tadi kan saya bilang berhati-hati ya, dalam artian apa sih gitu ya, tentunya setiap investasi harus disesuaikan lagi ya dengan profil resiko masing-masing gitu. Ya memang tadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang saham-saham Pak Prayogo ini bukan saham-saham yang buruk juga Mbak Prisa gitu. Jadi memang secara bisnis ini mereka baik gitu ya. Kalau kita perhatikan kan contohnya brand ini ya dia di sektor infrastruktur, dia punya bisnis green energy atau EBIT yang mana kita semua menuju net zero emission 2060 gitu kan. Terus misalnya Cuan ini ada di sektor energi, bisnisnya ada batu baranya, which is tadi batu bara udah di-mention juga bahwa ekspor kita pangsa pasarnya di Indonesia 50% global gitu ya. And then kalau kita lihat BRPT dan TPIA, keduanya itu dari sektor barang baku gitu ya, dan bisnisnya itu di petrokimia. Sebetulnya ini juga sangat prospektif gitu. Jadi petrokimia sendiri kan misalnya ada perkayuan, perkebunan gitu, properti juga, dan juga petrokimianya sendiri gitu. Jadi sebetulnya secara bisnis ini prospektif, namun memang
investor atau pemirsa ini harus juga memperhatikan valuasi tadi juga sih Mbak Prisa gitu. Jadi ketika valuasi ini sudah terpaut jauh gitu ya dari rata-rata industri misalnya, ini memang ya berarti mungkin boleh ditunggu dulu dan lebih berpikir matang lagi gitu dalam mengambil keputusan investasi. Itu juga mungkin kenapa kemarin BEI mensuspensi cuan dan brand juga ya pada hari Jumat kemarin untuk memberikan investor waktu gitu untuk berpikir gitu Mbak Prisa. Mungkin harus disimak dari segi kinerjanya juga, apakah kinerjanya inline nih dengan penguatan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini, dan juga jangan dilihat cuma kinerja terakhir gitu ya, tapi apakah kinerjanya ini cukup solid dari waktu ke waktu begitu ya? Betul sekali. Ya. Oke, keputusan investasi kembali ke Anda pemirsa, dan saya ingin sampaikan informasi seputar pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, di mana IHSG sama seperti bursa Asia lainnya dan juga bursa Amerika Serikat yang menguat 0,3% atau 16 poin di kisaran 6.825 pada pagi hari ini, dengan nilai tukar rupiah pemirsa terpantau juga ternyata masih melemah sekitar 0,08% di 15.698. Nah, Ibu Rafika dan juga pemirsa, selain membahas mengenai emiten-emiten dari Prayogo Pangestu yang melonjak signifikan dan juga pemiliknya sendiri yang kekayaannya juga makin melesat, bahkan ada versi yang mengatakan nomor 1 di Indonesia, kami juga punya informasi mengenai emiten-emiten batubara di mana pangsa pasar atau pangsa pasar ekspor dari Indonesia periode Januari hingga Oktober ini mencapai 50% rekor pemirsa dan merupakan nomor 1 tertinggi di dunia. Nanti akan kita bahas impactnya ke saham-saham berbasis komoditas bagaimana usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami, dan kita masih akan terhubung atau berbincang bersama dengan Rafika Primadesi, Research and Advisory Manager dari Bimani. Dan sebelum itu pemirsa, kami tampilkan informasi mengenai pembukaan perdagangan sesi pertama pada pagi hari ini atau di awal pekan ini pemirsa, di mana tadi sudah saya sampaikan bahwa IHSG berada di teritori positif di 6.827 pada saat ini. Deretan saham yang menjadi top gainers diantaranya adalah SOTS yang menguat 23%, CITY Naturasi Development yang naik 13%, AISA atau FKS Food Sejahtera naik 7%, Awan naik 4%, kemudian beberapa saham lain seperti Suli, GMFI, RAAM, dan juga Bima. Kemudian top losers ada DOOH atau Era Media Sejahtera yang turun hampir 9,5%, kemudian MEN Teknologi Indonesia juga turun 9,26%, DVLA, RELF, LPPS, Aksio, dan juga CRSN yang tentunya pemirsa ini merupakan saham gainers based on value yang masih akan terus mengalami perubahan karena ini masih sangat menit-menit awal pembukaan sesi 1. Oke, Ibu Rafika. Yes, Mbak Prisa. Kayaknya belum terlalu bergeliat nih di gainers based on value di menit-menit awal mengenai saham komoditas khususnya batubara. Tapi gimana sih memandang informasi bahwa pangsa pasar Indonesia untuk batubara global ini ekspornya mencapai 50%, berarti nomor 1 mengungguli negara-negara seperti Australia dan juga Rusia. Ya Mbak Prisa, jadi emang ini satu news ya yang sangat penting untuk sektor batubara juga di hari Jumat kemarin. Jadi pangsa pasar Indonesia ekspor batubaranya 50% global, dan tadi kalau Mbak Prisa mention menyalip Australia ya, jadi Australia itu dari 20% turun ke 19% dan Rusia dari 12% turun ke 11% gitu. Nah, ekspor ini juga kalau kita perhatikan meningkat 11,5% year on year ya Mbak Prisa, itu 2 kali lipat pertumbuhan ekspor batubara global, jadi luar biasa nih. Nah, apakah ini berpengaruh gitu ya pada saham-saham batubara gitu ya di Bursa Efek Indonesia? Ya tentunya sangat berpengaruh ya Mbak Prisa. Jadi kalau kita perhatikan contohnya untuk 4 saham batubara ya, itu Bumi, Adro, Bian, dan ITMG misalnya. Jadi saham Bumi ini ketika news ini keluar kemarin hari Jumat itu ditutup menguat 0,94%, padahal selama seminggu itu sebetulnya masih melemah ya 3% lebih gitu. Kemudian untuk Adro juga, Adro itu di hari Jumat itu dia naik 1,22%, padahal seminggu itu masih turun juga. Kemudian Bian itu juga naik 1%, 1,07%, padahal seminggu itu naik, walaupun naik juga tapi nggak sampai
sampai 1%. Dan untuk ITMG itu di Jumat kemarin menguat sekitar 0,3% ya. Padahal seminggu itu turun 2,3%. Jadi saya rasa berita ini sangat berpengaruh terhadap minat risiko atau minat investor ya pada dasarnya untuk membeli saham-saham batubara gitu. Nah, strateginya seperti apa untuk saham-saham seperti Bumi, Adaro, ITMG dan juga Bian? Ya, sebetulnya ini tentunya kalau kita ngomongin strategi, kita harus tahu story-nya dulu ya Mbak Prisa. Jadi memang untuk story batubara ini agak unik saya bisa bilang. Jadi tadi Mbak Prisa udah mention kan, kalau misalnya sebetulnya ada laporan nih dari United Nations for Environment Program gitu ya, walaupun sebetulnya 20 negara teratas produsen bahan bakar fosil dunia ini mereka udah pledge atau mereka bilang akan going toward green energy gitu ya ibaratnya. Tapi sebenarnya komitmen atau action mereka untuk mengurangi produksi atau penggunaan batu bara juga sebetulnya kita lihat masih minim gitu. Nah, ya memang kalau kita perhatikan ini sebetulnya ada dua mata koin ya gitu. Jadi untuk perjalanan menuju transisi energi sih ini cukup menjadi challenge juga gitu ya. Karena ya tentunya batu bara udah terbukti ya selama sekian lama gitu ya menjadi satu sumber energi yang ya paling notable mungkin ekonomis gitu ya. Cuman di sisi lain ya memang untuk emiten-emiten batu bara di Indonesia juga gitu ya, terutama juga mungkin untuk 4 saham yang saya sebutkan tadi itu juga bisa jadi sentimen positif atau katalis sebetulnya untuk mendongkrak harga sahamnya karena tentunya penggunaan batu bara yang akan terus berkelanjutan ke depan ya mungkin nggak berkelanjutan ya bahasanya tapi penggunaan batu bara yang masih akan dilakukan gitu ya ke depan sembari mempersiapkan transisi menuju green energy itu akan juga mendongkrak kinerja keuangan emiten-emiten batubara ini baik secara top line maupun bottom line gitu ya. Nah jadi kalau kita perhatikan sih ya yang pertama tentunya memang harga batubara di Indonesia ini relatif lebih rendah Mbak Prisa dibandingin harga-harga pesaing contohnya Australia tadi gitu ya dengan kualitas juga yang sebetulnya lebih tinggi kayak gitu. Oke, dan yang kedua itu ya menguntungkan ya. Menguntungkan karena betul. Lebih rendah meskipun ya oke. Jadi gimana? Mana yang paling Anda rekomendasikan? Kalau saya lihat ini, saya udah cek Adaro dan Bumi pagi ini masih menguat, sementara Bian cenderung stagnan dan ITMG turun. Iya, sebetulnya sih saya pikir keempat saham ini oke ya. Mungkin saya akan lebih merekomendasikan Adaro, Bian, dan ITMG gitu. Tapi rekomendasi ini perlu di-note ya mungkin lebih ke arah tactical Mbak Prisa. Jadi seperti yang udah saya pernah mention ya mungkin di episode-episode sebelumnya, kita ketika berinvestasi bisa menerapkan strategi tactical dan juga strategik gitu kan Mbak. Jadi kalau strategik mungkin lebih ke arah seperti value investing gitu ya untuk jangka panjang, tapi kalau tactical itu lebih ke arah mencari peluang yang ada sekarang, lalu kemudian nanti ketika memang peluangnya itu udah kira-kira udah optimized gitu ya, itu bisa dilakukan take profit dan juga memindahkan ke saham-saham yang lebih value lagi. Peluangnya gitu, udah ya. ada nggak belum ke saham-saham batubara ini saat ini? Saya rasa udah ada sih Mbak Prisa karena memang berita yang kemarin hari Jumat itu yang tentang ekspor itu memang menjadi katalis positif juga untuk saham-saham batubara ini. Oke, singkat saja, kalau untuk yang investasi medium to long lebih tertarik di saham-saham seperti apa dari Bimani? Ya, kalau Bimani melihatnya untuk medium to long ini pertama tentunya big banks ya atau bank-bank besar. Ya? Yes. Itu BBRI, BBNI, BMRI, BBCA, kemudian dari sektor infrastruktur itu terutamanya telekomunikasi, Telkom, Indosat dan juga XL. Kemudian dari barang konsumsi juga. Nah, barang konsumsi ini kita pilihannya cukup vast juga ya. Jadi ada misalnya ACES, AMRT, MAPA, MAPI, Mayora, kemudian Indofood dan juga rokok gitu. Top sektoralnya masih banking, kemudian infrastruktur tapi telekomunikasi dan juga consumer good mungkin ya? Betul sekali Mbak Prisa. Mbak Rafika, terima kasih banyak sharing informasinya pada pagi hari ini, awal pekan ini di segmen Market Buzz. Semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah dan juga para investor. Sukses selalu Mbak Rafika, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mbak Prisa, sukses selalu juga.